Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Junior Programming yang masih kita belajar bikin games menggunakan aplikasi JDevelop 5. Kali ini kita akan coba membuat gerakan player sesuai dengan tombol keyboard yang kita sentuh gitu ya. Seperti apa? Kita ikuti materinya. Sebelum itu kita refleksi dulu ya, refleksi apa yang sudah kita peroleh selama pembelajaran kita ini. Yang pertama, kalian sudah mampu membuat skenario games. Yang kedua, kalian sudah mampu membuat desain games berupa desain area bermain dan aset-aset yang kalian gunakan. Yang berikutnya adalah kalian sudah mampu mengubah desain games yang sudah kalian buat ke editor JDevelop. Berikutnya, kalian juga sudah bisa untuk mendefinisikan behavior yang kalian gunakan untuk games tersebut, khususnya untuk platformer ya, karena tema games kita yang pertama ini adalah platformer. Yang berikutnya adalah kalian juga sudah mampu menyusun event dan action berdasarkan logika skenario yang sudah kalian buat. Contohnya animasi player, mengambil koin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kalian juga sudah bisa mendefinisikan variabel, dan kita variabelnya ada dua jenis, yaitu scene variabel dan object variabel. Yang scene variabel untuk mendesain skor, yang object variabel untuk mendesain gerakan musuh ya. Berikutnya adalah kalian juga mampu membuat logika event untuk mengubah isi variabel dan melakukan action berdasarkan variabel tersebut. Dan yang terakhir adalah kalian sudah mampu membuat game sesuai dengan skenario yang kalian buat gitu ya. Jadi pastikan 9 poin ini sudah benar-benar kalian kuasai ya. Nah, kalau ada yang merasa belum dan sebagainya, ya kalian nanti bisa ulangi materi-materi yang ada sebelumnya. Nah, selamat ya, kalian sudah bisa membuat games gitu ya. Nah, apapun games yang kalian desain, ada yang sederhana, ada yang rumit dan sebagainya, tetapi pada prinsipnya, pada intinya kalian sudah bisa membuat sebuah games gitu ya. Nah, kali ini sebenarnya hanya bonus materi gitu ya, karena materi semuanya sebenarnya sudah kita pelajari semua, sudah disampaikan juga, tapi ini ada bonus materi gitu ya. Jadi kemarin waktu kita mencoba game, kalian mengumpulkan game, ada beberapa tampilan yang memang agak mengganggu gitu ya. Nah, tampilannya apa? Yaitu tampilan player ya. Nah, playernya itu kalau kalian perhatikan pada saat maju dan mundur itu playernya itu tetap sama gitu ya. Jadi mukanya menghadap ke depan terus walaupun dia berjalannya mundur. Nah, jadi perhatikan game sekalian apakah pemain saat maju dan mundur sudah berganti tampilan gitu ya. Nah, jika belum maka kalian wajib mengikuti materi ini gitu ya. Kita akan belajar bagaimana kita menyesuaikan gerakan player tersebut. Jika sudah, memang ada yang teman kalian yang sudah juga sudah bisa, maka kalian boleh mengikuti materi ini sebagai wawasan menyusun logika gerakan gitu ya. Jadi kalian nggak apa-apa, kalaupun sudah pemainnya sudah berubah berubah tampilan pada saat keyboard kanan dan kiri ditekan, kalian juga boleh mengikuti materi ini. Nah, targetnya untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan game platformer yang sudah kalian buat dengan cara mengubah gerakan player berdasarkan keyboard. Fungsi gerakan adalah menekan tombol ke panah ke kanan dan ke kiri dari keyboard gitu ya. Jadi nanti gerakannya akan tampil seperti apa di playernya. Nah, bagaimana tahapan mengatur gerakan player? Yang pertama adalah kalian buka event yang sudah kalian buat. Selanjutnya adalah cari event untuk mengatur gerakan player saat berjalan. Biasanya ada on floor, terus player is moving ya. Nah, cari dulu yang di sana. Terus nanti kita tambahkan kondisi jika tombol kanan ditekan, maka player, karena posisi kita gerakannya adalah dari kiri ke kanan, jadi pada saat tombol ke kanan, maka player tidak perlu di flip gitu ya. Jadi tetap seperti kondisi awal. Nah, jika tombol kiri ditekan, maka player itu yang harus di flip. Nah, itu ya.
Jadi dibalik gitu ya, di flip. Nanti agar wajahnya menghadapnya ke kiri jadinya gitu ya. Nah, setelah itu semua dilakukan, game siap diuji coba gitu ya. Jadi simpel cara mengatur gerakannya. Nah, seperti apa simulasi gerakannya? Oke, ini saya simulasikan dulu. Nah, ini pada saat tombol kanan ditekan, maka player akan berjalan seperti ini. Ya, akan berjalan seperti ini. Nah, kondisi saat ini di game yang saya buat ini, pada saat ditekan di tombol ke kiri atau mundur, itu tampilannya juga akan seperti ini. Nah, kan bisa terlihat ya, antara maju dengan mundur, playernya tidak berubah gitu, wajahnya tetap menghadap ke depan. Nah, seharusnya pada saat dia ada di posisi ini dan kita klik tombol ke kiri, ya, nah, ke kiri, maka player ini harus di flip gitu ya. Nah, di flip. Nah, seperti ini harusnya. Nah, pada saat tombol kiri tekan, tampilannya kan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Nah, pada saat tombol kanan ditekan, maka dia akan kembali ke tampilan semula gitu ya. Kita flip kembalikan lagi seperti semula. Itu ya. Nah, seperti ini lagi. Nah, kurang lebih logikanya seperti itu ya. Kondisinya akan berbeda pada saat nanti awal gerakan player kalian adalah dari kanan ke kiri, itu akan sebaliknya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita teruskan materinya. Jadi kira-kira mengatur gerakannya akan seperti itu ya gitu ya. Kita hanya memainkan action flip saja gitu ya. Nah, baik, kita praktekkan bagaimana mengatur gerakan player agar games yang sudah kalian buat bisa tampil lebih menarik lagi gitu ya. Nah, kalian buka develop kalian, buka project kalian ya. Oke. Nah, setelah kalian buka project kalian, kita akan uji coba dulu ya gerakannya seperti apa. Nah, kalau di game saya ini ke depan wajahnya, nah kalau ke belakang dia tetap aja wajahnya tetap menghadap ke depan gitu ya, tidak ke belakang. Jadi kurang menarik gamenya gitu ya, masih kurang asik gitu ya, karena wajahnya kok dia hanya mundur mundur. Padahal kan dia maju, tetapi lebih ke arah ke kiri gitu ya, bukan mundur gerakannya. Nah, bagaimana kita coba untuk cari event? Kita cari event untuk gerakan player di floor. Nah, ini is moving ya. Kalian cari player pada saat is moving. Kalau yang bawah itu kan not moving, jadi berdiri. Nah, kita cari yang berjalan. Kondisi berjalan. Ya, kondisi berjalan kita tambahkan event baru ya, diklik add new event, terus dimajukan jadi anak event gitu ya, dari event tersebut kita cari other conditionnya keyboard, kita cari keyboard. Oke, keyboard, terus pilih yang key press. Itu key press ya, kita klik key press. Setelah itu tombolnya apa? Nah, tombolnya kan kita ingin gerakan ke kanan dulu ya, ke kanan. Ke kanan dulu. Oke. Nah, setelah ke kanan, seperti tadi, kalau ke kanan kan berarti playernya tidak perlu di flip ya. Jadi kita pilih pemain, kita search actionnya adalah flip, pilih flip objek horizontal, kita pastikan no ya, gitu ya. Jadi no. Kita oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi new event, klik plus itu, terus tarik lagi. Terus kita tambahkan add condition, other condition, kita cari keyboard lagi seperti tadi.
terus key press, kita cari tombol ke kiri berarti left, ya left. Setelah itu oke. Nah, pada saat itu kiri, makanya ini kita flip lagi pemainnya, terus kita flip, pilih flip horizontal dan itu yes gitu ya. Nah, oke, sudah, berarti sudah ini sudah moving, dan pada saat ditekan tombol ke kanan, playernya ini tidak di flip, jadi tetap seperti biasa kondisi awal. Dan pada saat tombol ke kanan dipencet itu ke flip pemain. Nah, kita coba ya. Nah, ini ke depan. Perhatikan. Nah, ini sudah kita tombol ke kiri. Nah, ini ke kanan, maju lagi. Nah, kita lihat maju lagi. Ya, kita masih maju. Aduh, bentar, kita ulangi ya, gitu ya. Kita ulangi uji cobanya. Nah, ini ke depan. Nah, pada saat ditombol ke kiri, dia ini tidak tetap maju gitu ya, kesannya tetap maju gitu ya, karena wajahnya kan menghadapnya tetap ke depan. Nah, oke, jangan sampai mati ya. Nah, kita coba ini ke depan. Nah, ini yang ke kiri. Nah, mungkin tampilannya kan jadi lebih menarik gitu ya. Nah, kita coba. Nah, tampilannya jadi lebih menarik. Jadi kemanapun gerakannya dia tetap menghadap ke depan itu, tidak mundur gitu ya. Jadi pemainnya tetap maju gitu ya. Cuman majunya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi bukan mundur gitu ya. Nah, ya itu aja selogikanya. Jadi kita sudah punya pemain yang bisa bergerak dengan baik gitu ya. Kita sudah bisa menampilkan skor, pemain, skor, terus kalian juga sudah mendefinisikan koin sebagai untuk sumber poin, terus ada musuh juga yang mengganggu gerakan dan sebagainya. Gamenya sebenarnya sudah cukup gitu ya, cukup sempurna untuk level 1 gitu ya. Nah, nanti silakan kalian kembangkan sendiri game yang sudah kalian buat sesuai dengan skenario kalian. Oke. Nah, tugas tengah semesternya adalah pastikan game kalian bisa dijalankan sesuai dengan skenario yang sudah kalian buat. Selanjutnya adalah area bermain dibuat yang kreatif dan menantang gitu ya, jangan terlalu pendek gitu ya, jadi bisa terlihat aktivitas pemainnya, koinnya, terus musuh-musuhnya dan sebagainya. Nah, pastikan ada musuh ya atau penghalang di game kalian. Kemarin teman kalian ada yang menambahkan bom dan sebagainya, boleh gitu ya. Atau ada yang menambahkan duri dan sebagainya, kalau terlewati maka poinnya akan berkurang dan sebagainya, itu silakan juga, itu penghalang gitu ya. Terus pastikan sudah muncul skor di game kalian. Selanjutnya jalankan game kalian dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi dari area permainan dari kiri ke kanan semuanya bisa tampil gitu ya. Selanjutnya rekam game kalian secara bagus gitu ya. Terus dikumpulkan video tersebut di Classroom sebagai tugas penilaian tengah semester gitu ya. Oke, persiapan pertemuan yang akan datang setelah PTS nanti kita akan mendefinisikan finish di level 1 ini. Bagaimana mendefinisikan level 1 ini selesai, dan terus kita akan coba membuat level 2 dan kita akan melakukan perpindahan dari level 1 ke level 2 sesuai dengan skenario. Baik, itu saja pertemuan kita di akhir tengah semester ini gitu ya. Jadi selamat belajar, jangan lupa submit semua tugas-tugasnya sehingga nilai kalian tidak ada yang kurang. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.